Good, Semuanya good, all siap? good. Yeah. Oke. Siap, bismillah, kita mulai ya. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang yang namanya monetizations. Nah, jadi saya dapat mandat nih dari Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi Ya, pasti. untuk sharing tentang how to monetize katanya. Jadi startup-startup yang saat ini sedang dibina oleh Gig melalui program Hero diharapkan bukan cuma bisa bikin produknya, bukan cuma bikin aplikasinya, tapi juga bisa membuat produknya itu atau startupnya itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Jadi kita di sini nanti akan belajar gimana caranya mengubah startup yang mungkin terkesannya hobi tapi bisa nanti menjadi cuan gitu. Kalau nanti teman-teman ada yang mungkin kurang jelas gitu ya atau mau ditanyakan, silakan raise hand aja, langsung aja ditanyakan entah itu melalui lewat chat atau lewat mic-nya juga boleh nyalain aja. Jadi bebas. Oke, silakan interupsi kapan aja kalian mau. Dan sebagai permulaan mungkin biar eh, sama-sama kita saling tahu ya. Kenalkan nama aku Novan Adrian. Aku saat ini bekerja sebagai CTO di Kasir.id. Ini adalah sebuah aplikasi pencatatan atau point of sales yang digunakan oleh UMKM. Penggunanya di Aceh ada beberapa. Di Banda Aceh itu ada seperti nasi goreng daus, ada King Fried Chicken, ada Kutaraja Fried Chicken gitu ya, dan ada beberapa user kita juga yang di Banda Aceh terutama paling banyak gitu. Aku sendiri backgroundnya sebenarnya lebih ke software engineer ya, jadi aku pekerjaan sehari-hari lebih banyak mengenai programming, IT, teknologi, dan sejenisnya. Kebetulan domisili ada di Jakarta, tapi sebenarnya asli dari Aceh. Jadi orang tua masih di Aceh, abang masih di Aceh juga, berada di Banda Aceh. Dan saat ini juga menghadapi hal yang sama dengan kalian, gitu ya, dengan musibah banjir dan bencana longsor ini. Jadi buat teman-teman yang terdampak, aku doakan semoga kalian bisa cepat recover dari kondisi yang tidak menyenangkan ini, atau tidak membuat nyaman ini. Kalian eh, harap bersabar karena mungkin ya kita harus menghadapi bukan cuma bencana tapi juga mungkin kelakuan pemerintah kita yang di luar ekspektasi ini ya. Jadi semoga ke depan pemerintah bisa cepat tanggap, bantuan cepat tersalurkan, kondisi kembali dengan kondusif ya, bisa beraktivitas seperti biasanya dan harapannya setelah ini teman-teman itu bisa serius nih dengan apapun ide startup yang teman-teman bawa di program ini. Oke, em, ya mungkin itu sekilas tentang aku. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang monetizations. Jadi, monetization ini satu hal yang sangat eh, penting tapi sering dilupakan sama banyak startup, terutama startup di Aceh. Aku mungkin akan secara spesifik ngomong lebih banyak startup di Aceh gitu ya, karena sejak 2018 aku melakukan eh, observasi terhadap startup di Aceh. Aku melihat ada banyak sekali perusahaan keren, startup-startup yang bagus di Aceh. Talentnya juga jago-jago, tapi yang disayangkan adalah mereka tidak tahu membuat startupnya itu bisa menghasilkan uang atau bisa monetize. Jadi fiturnya bagus, trafficnya naik gitu ya, banyak yang daftar, tapi begitu ditanya berapa revenue-nya? Nol gitu. Nggak ada revenue, bagus aja gitu, tapi nggak ada revenue-nya. Nah ini yang membuat akhirnya ada banyak ide-ide startup itu yang eh, kandas di tengah jalan gitu ya, tutup gitu, karena mereka mungkin tidak bisa mengatasi masalah operasionalnya. Karena bagaimanapun juga kan kita harus bayar minimal bayar operation gitu ya. Kita bayar listrik, kita bayar orang, kita bayar server, kita bayar transportasi dan sebagainya. Nah, jadi di sini banyak orang yang ngerti bikin produknya tuh bagus, keren gitu ya. Tapi sedikit kali yang mengerti tentang bagaimana bikin produk itu atau bisnis itu bisa menghasilkan dan bagus. Oke?
Sampai di sini ada yang sudah relate dengan kondisi ini, mungkin kalian akan mulai berpikir, sepertinya aku begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk bisa mengubah itu. Kalau ditanya mungkin, monetization itu apa sih? Ini kan kalimat bahasa Inggris ya, dan terjemahannya pun juga mungkin tidak membantu, karena monetization kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, monetisasi. Apa itu monetisasi? Jadi sederhananya itu adalah monetization itu mengubah nilai atau value menjadi pendapatan yang berulang dan terukur. Nilai atau value itu apa? Nilai atau value itu bisa macam-macam. Bisa fitur yang kita kasih ke user, bisa layanan yang kita sediakan ke user, bisa bantuan yang kita sediakan ke user, gitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Artinya value ini adalah sesuatu yang bisa menjadi manfaat buat user kita dan mereka tuh merasa terbantu atau mungkin merasakan manfaatnya buat mereka, ya. Nah, ini sebagai contoh patungan di WiFi, di apa patungan WiFi di kosan. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ngekos bareng dengan beberapa teman-teman di kampus dan kemudian kalian mengajukan inisiatif, gimana kalau kita pasang IndiHome di kosan, gitu ya. Dan kalian yang ngurus tuh pasang instalasi, terus bayar biaya instalasinya, biaya lain-lainnya gitu ya. Nah, pada saat sudah terpasang kemudian bisa digunakan, baru tuh kalian ngomong bayarnya patungan ya. Nah, itu bentuk dari monetization sebenarnya. Jadi kalian menyediakan WiFi, kalian yang urus pemasangannya, instalasinya, kemudian kalian mengajak teman-teman kosan untuk bayar. Nah, apa yang kita lakukan di startup ya kurang lebih seperti itu. Kita menyediakan fasilitasnya, kita menyediakan manfaatnya, dan orang ikut menggunakan fasilitas dan manfaat itu, kemudian kita minta sama mereka bayar dong. Aku kan harus hidup gitu ya. Aku harus bayar bayar listrik, aku harus bayar air dan sebagainya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sekarang aku coba mungkin minta kalian tulis di chat gitu ya. Kalau kalian tadi udah tahu apa itu monetizations, kira-kira kalian tahu nggak kenapa sih kita harus melakukan monetizations? Ini tidak ada jawaban yang salah atau yang benar. Aku hanya ingin tahu kira-kira di kepala kalian itu apa sih monetizations? Gimana? Ada yang menyimak nggak? Atau penerimaannya mungkin putus-putus? Internetnya putus-putus? Lancar bang, lancar. Anjar. Teman-teman mungkin. Serem amat nih. Halo Muhammad Faiz Akbar. Gambarnya tengkorak. Ayo teman-teman, coba tulis di chat. Kira-kira kenapa sih kita harus melakukan monetizations gitu ya? Zuherna, agar usaha berkelanjutan berkembang. Bagus. Lainnya, kira-kira ada lagi nggak alasan kenapa sih kita harus melakukan monetizations? Kenapa kita harus monetisasi startup kita? Ada? Oke. Eh, Mungkin aku jelaskan aja langsung. Jadi alasan kita melakukan monetisasi itu adalah yang pertama itu supaya sehat. Ini sederhana dan sangat on point langsung. Bikin sehat. Jadi perusahaan yang melakukan monetisasi, ya, mereka adalah perusahaan yang sehat. Karena mereka itu hidup berdasarkan apa yang mereka jual. Dapat uangnya itu dari apa yang mereka jual. Tuh. Jadi mereka akan jadi perusahaan yang sehat. Sehingga mereka itu tidak bergantung dengan uang yang di luar perusahaan. Kayak mungkin pinjaman, investment, atau sumbangan gitu ya. Apalagi sumbangan-sumbangan. Nah, jadi mereka akan bergantung pada pendapatan yang memang diberikan oleh usernya gitu. Sehingga ini akan membuat perusahaan ini akan lebih sehat. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus monetize adalah untuk kita bisa menemukan sebenarnya user yang tepat buat produk kita itu siapa sih gitu. Karena kalau kita kasih barang gratisan, pasti semua orang kan mau pakai kan. Ah, gratis, coba deh, gratis gitu. Tapi begitu kita suruh bayar, maka orang yang benar-benar serius atau benar-benar mau pakai produk kita, cuma mereka yang ketinggal. Dan itu akan jauh lebih baik karena akan mengurangi beban operasional gitu ya. Kita tidak perlu mikirin orang-orang yang tidak suka atau tidak mau pakai gitu ya. Tapi kita hanya fokus ke orang-orang yang memang mau bayar aja. Gitu. Jadi akan lebih mengurangi beban perusahaan. Yang ketiga, ini akan membuat para founder
itu fokus sama produknya. Kalau kita nggak, kalau kita nggak monetize, kita akan menganggap bahwa semua fitur atau semua layanan itu tuh harus diurus gitu. Kita akan membagi perhatian ke banyak sekali layanan atau banyak sekali fitur. Tapi begitu kita tahu bahwa oh, user tuh cuma mau bayar fitur B atau fitur D atau fitur E gitu ya. Fitur A sama Z tuh kita nggak usah terlalu pikirin gitu. Atau bahkan kalau memang tidak terlalu dipakai, kita matikan aja fitur A-nya gitu. Nah, sehingga dengan begitu si uh, foundernya terutama itu akan jauh lebih fokus, dia akan punya banyak waktu untuk memikirkan fitur-fitur yang memang berpengaruh terhadap revenue-nya ketimbang dia ngurusin fitur-fitur yang sebenarnya cuma keren aja tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah, yang keempat, yang mungkin tidak banyak orang yang menyadari bahwa begitu kita punya revenue, kita akan punya valuasi yang lebih baik. Valuasi itu apa? Valuasi itu adalah nilai perusahaan kita dinilai dari kertas, ya. Jadi ada perhitungan valuasi berdasarkan revenue. Revenue kita berapa, maka dari situ akan dihitung valuasinya berapa. Valuasi itulah yang kemudian akan menentukan berapa orang harus bayar untuk membeli perusahaan kita. Oke, itu bedanya. Jadi valuasi itu kemudian akan menentukan berapa yang akan kita terima pada saat kita membutuhkan investment. Nah, jadi polanya mungkin akan dibalik. Kalau dulu mungkin startup itu mengira bahwa mereka cari investasi dulu baru kemudian bisa berjalan operationnya. Justru sekarang dibalik. Mereka harusnya cari revenue dulu, monetize dulu, baru kemudian mencari investasi gitu, mengajak investor untuk bergabung. Dengan kita punya valuasi, kita punya revenue, maka kita akan bisa jadi perusahaan yang sustain. Sustain itu apa? Sustain itu adalah bertahan, ya. Jadi bisa hidup sampai bertahun-tahun. Hanya bukan hanya 1 atau 2, 3 tahun, tapi bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun gitu ya. Ya seperti perusahaan-perusahaan yang memang sudah kalian kenal seperti sekarang, kayak misalkan ada BCA, ada Gudang Garam gitu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan yang umurnya udah puluhan tahun gitu. Nah, jadi harusnya semua bisnis itu ya seperti itu gitu. Tidak hanya tentang jumlah user, tidak hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana mereka itu bisa sustain, bisa bertahan, bisa melewati waktu demi waktu puluhan tahun gitu. Itu sebenarnya sustainability, itu perusahaan itu harus bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang atau entitas yang akan memberikan lapangan pekerjaan, akan memberikan pendapatan buat orang lain. Kan itu yang dibutuhkan sekarang, 19 juta lapangan pekerjaan. Bukan begitu Pak Wapres gitu. Jadi semakin banyak orang kayak kalian gitu ya, bikin startup, gitu, akan semakin banyak lagi orang-orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah inti dari program Hero kan, biar banyak pengangguran itu kemudian bisa menemukan tempat mereka untuk bekerja. Kalau mereka tidak bisa menemukan tempat bekerja, ya bikinlah pekerjaan, bikinlah perusahaan. Nah, disinilah kita mulai. Jadi teman-teman, perlu diingat ini adalah suatu indikator yang sangat penting. Revenue adalah sebuah indikator yang paling tepat dan paling akurat untuk yang namanya product market fit. Product market fit itu adalah suatu kondisi di mana produk kalian itu sudah sangat cocok dengan pasarnya. Jadi kalian sudah tahu siapa yang mau beli, sudah tahu jualan di mana, sudah tahu apa yang dibutuhkan, sehingga begitu kalian menawarkan sesuatu langsung dihajar sama semua orang, langsung diborong sama semua orang. Itu namanya product market fit. Jadi antara produk sama market atau pasar itu sudah ketemu fit namanya. Kalau kalian sudah mencapai ini, maka akan gampang untuk kalian menjadi perusahaan yang sustain. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita sudah sampai di product market fit ya dari revenue-nya. Kalau revenue-nya setiap bulan bertumbuh dan kemudian kalian bisa hidup dari revenue itu, berarti kalian sudah jadi perusahaan yang product market fit. Gitu. Nah, itu akan membuat kalian itu jadi lebih gampang lagi untuk melakukan inovasi, melakukan eksperimen, mau buka cabang di tempat lain gitu misalkan ya. Nah, ini akan jadi indikator yang paling tepat untuk kalian menentukan keputusan bisnis seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana atau apa aja jenis monetization yang bisa dilakukan? Jadi eh, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak sekali monetizations. Cuma umumnya aku mengkategorikan menjadi 3 jenis. Gitu. Jadi yang pertama monetisasi dengan cara sell attention.
atau menjual perhatian. Ya. Yang kedua adalah menjual akses atau sel aksesnya terhadap layanan, terhadap aplikasi gitu ya. Yang ketiga adalah self enablement. Enablement itu membuka peluang, gitu ya. Jadi membuka peluang kayak mungkin kayak broker gitu lah ya. Jadi dia tidak menjual secara spesifik sesuatu, tapi akses apa namanya? Dia memfasilitasi. Nah, itu lebih tepat kata-katanya. Dia memfasilitasinya. Jadi biaya fasilitator itulah yang kemudian dijadikan monetization-nya. Oke, sampai di sini bisa diterima, cukup dipahami ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Eh, Sell attentions. Sell attentions ini em, bukan bisnis model-model monetization yang cocok buat semua startup sebenarnya ya, karena dia ada ada requirement sebelum kita melakukan ini. Yang pertama dia itu harus punya user yang banyak. Jadi harus banyak berdatangan tuh usernya. Dan yang kedua, dia punya traffic yang tinggi. Jadi dia harus eh, dikunjungi dengan banyak user dan sering. Nah, jadi trafficnya tinggi dan sifatnya itu masif. Jadi user yang dijangkau tuh ya masif sekali. Tapi yang dia kenai biaya itu bukan user yang mengunjungi, tapi user yang di belakangnya mereka. Siapa user di belakang mereka? Di situ ada orang-orang pemasang iklan, ada merek-merek brand tertentu gitu ya. Atau ada juga mungkin partner saja gitu, orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi paling gampang contohnya itu adalah iklan atau ads, kemudian ada affiliate, ada sponsorship, ada exposure. Exposure ini berarti mereka memberikan menampilkan brand atau partner tertentu dalam website mereka atau produknya mereka sehingga orang jadi tahu oh siapa produk X, siapa produk B gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari si sell attention saya ini. Tapi ini bukan pekerjaan mudah karena di awal itu kita harus keluarin uang banyak untuk mendatangkan traffic yang besar. Begitu trafficnya besar, baru kita bisa dapat pendapatan dari situ. Jadi prosesnya itu akan sangat mungkin cukup lama, bisa butuhkan waktu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun sampai akhirnya kita bisa dapat revenue dari sell attention sini. Nah, terus yang kedua namanya sell access. Jadi kita menyediakan aksesnya gitu ya. Jadi ibaratnya seperti orang yang mau eh, menggunakan dingdong. Yang tahu nggak dingdong sini ya? Game konsol lah, game konsol. Rental PS. Tuh rental PS itu adalah subscription sebenarnya. Jadi kalau mereka mau berjam-jam, ya mereka harus bayar per jamnya gitu. Nah, ini satu bisnis model yang sangat umum ya di beberapa startup, terutama yang sifatnya itu software as a service gitu ya, seperti productivity tools, POS gitu, dan aplikasi-aplikasi yang memang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi kalau produknya itu dipakai secara intensif setiap hari gitu ya, dan produk ini tuh bisa benar-benar membantu mereka menghemat waktu, menyelamatkan mereka gitu ya. Ini akan gampang sekali untuk ditawarkan penjualan aksesnya. Nah, bentuknya gimana, Ben? Bentuknya bisa subscriptions gitu ya, kita bayar bulanan gitu, atau bisa juga pay per use, begitu kita bayar, begitu kita pakai kita bayar gitu ya. Biasanya seperti misalkan biaya SMS gitu. Nah, kita bayarnya per SMS gitu, nggak per bulan gitu. Ada juga namanya in-app purchase. In-app purchase ini kayak gimana? Ya kayak misalkan kalian main Mobile Legend gitu. Kalian butuh apa ya? Kalian butuh beli karakter gitu. Nah, kalian bayar tuh tambahan. Atau kalau misalkan main apa ya? Beli diamond gitu ya. Di di game itu kan mereka beli diamond gitu. Nah, itu dia in-app purchase namanya gitu. Ada juga yang namanya data insight. Nah, sama seperti si sell attention tadi ya, dia tuh tidak menjual ini ke usernya, tapi dia menjual ini ke orang-orang yang di belakangnya dia. Dia itu misalkan, dia misalkan produk ini adalah kayak apa ya, Gojek misalkan. Nah, selain dia itu punya bayaran atau charging atau fee lah ya untuk GoFood atau GoRide. Nah, di belakangnya dia itu punya data insight juga. Jadi dia jual ke brand seberapa besar data pengguna, bukan penggunaan sih, exposure dari billboard.
Jadi dia tahu berapa banyak orang yang melewati billboard tertentu. Berapa banyak orang yang melihat billboard itu dari mana? Dari perjalanan semua drivernya mereka. Jadi mereka tahu persis billboard yang dipasang di sudut kota tertentu berapa exposure-nya. Setidaknya berapa yang lewat di situ dari drivernya mereka. Nah, itu mereka jual tuh ke brand-brand tertentu. Jadi kalau mereka mau pasang iklan, mereka tahu pasang iklan itu di mana tempatnya dan berapa harganya. Itu salah satu contoh data insight. Ada juga yang namanya API usage. Jadi setiap kali kita hit API-nya, itu kita bayar. Contohnya kayak di perbankan. Jadi di BCA, di BRI gitu ya. Itu mereka menyediakan API yang setiap kali kita hit kita harus bayar. Oke, ini sell access ini adalah model monetization yang sangat umum sekali. Jadi biasanya kalau orang bikin startup itu, ya mereka akan pakai model monetization ini. Gampang sekali. Nah, yang berikutnya itu adalah enablement. Jadi kayak seperti aku bilang tadi, mereka tuh lebih ke fasilitator. Ya. Jadi mereka tuh biasanya memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Menyediakan fasilitas untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak misalkan di GoFood lah ya. GoFood itu ada biaya namanya marketplace fee atau GoFood GoFood fee. Di Tokopedia juga gitu. Tokopedia sekarang sudah membebankan marketplace fee untuk kita, untuk pembeli. Kalau untuk seller kan udah dari dulu ya, cuma untuk pembeli itu kan baru berapa tahun ini, 2 tahun ini kalau nggak salah. Terus yang kedua itu ada transaction fee. Jadi dia membebankan hanya pada saat transaksi itu terjadi. Jadi transaksinya terjadi antara dua belah pihak itu ada transaction fee. Nah, kemudian ada yang namanya money fee. Money fee ini biasanya dipakai untuk transaksi keuangan. Jadi bisa pada saat terjadi financing, loan gitu ya, atau pada saat terjadi pembayaran. Gitu. Nah, itu mereka menerapkan namanya money fee. Nah, tapi dari tiga jenis monetization itu tidak selalu diadopsi hanya satu jenis aja. Ya, jadi bisa lintas model. Kalian bisa pakai model dari cell attentions, kemudian digabungkan dengan model dari cell access, atau dari cell enablement digabungkan dengan cell access juga gitu ya. Jadi ada banyak kombinasi yang kalian bisa lakukan. Contohnya selain dari subscriptions, kita juga bisa kasih user itu dengan transaction fee. Jadi subscriptionnya ada, transaction fee-nya juga ada. Langganan tiap bulan, tapi setiap kali kita transaksi, kita harus bayar. Ada juga yang modelnya free, ya gratis pakainya, tapi ada iklannya gitu ya, ada in-app purchase-nya, IAP itu in-app purchase by the way. Nah ini yang sering kalian temui di game ya. Game itu downloadnya free semua, tapi begitu main baru 5 menit kalian harus lihat iklan videonya. Gitu. Nah itu salah satu modelnya juga seperti itu. Ada juga gabungan dari money dan marketplace fee. Ini yang dilakukan oleh Tokopedia misalkan. Jadi sebagai informasi, Tokopedia itu sebenarnya dikenal bukan sebagai e-commerce, tapi dia adalah remittance company terbesar di Asia. Nah, ini nggak banyak orang tahu. Eh, Tokopedia itu adalah remittance company terbesar di Asia. Jadi remittance itu apa? Remittance itu adalah perusahaan yang memungkinkan perpindahan uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu remittance namanya. Nah, mereka itu transaksi remittance mereka itu jauh lebih besar daripada transaksi e-commerce mereka. Itu yang terjadi di Tokopedia. Gitu. Nah, sekarang aku pengen tahu dari kalian semua. Jadi coba tolong tulis di chat berdasarkan tadi tiga jenis kategorisasi dari monetisasinya. Apa yang akan kalian pilih? Ya, silakan. Mungkin kalau nggak ditulis ya kalian pikirkan lah di kepala gitu ya. Wah, kayaknya startup aku tuh cocoknya pakai sell attention sih gitu ya karena banyak yang bakal kunjungi gitu. Nah ini bisa diformulasi dari sekarang ya dari apa yang tadi udah kalian baca kalian bisa formulasi kira-kira model monetization yang mana yang akan kalian pilih untuk startup kalian. Oke?
Kalau sudah dapat idenya, ya kalau mau ditulis silakan. Kalau enggak ya kalian tuliskan di kertas gitu. Jadi kalian ingat nanti akan menggunakan model monetization yang mana. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting, monetization framework. Bagaimana cara yang kalian bisa lakukan untuk bisa memulai monetizations? Oke, ini mungkin bukan satu hal yang best practice banget, tapi ini adalah hal yang aku pelajari dari beberapa tahun dan juga dengan ngobrol dengan beberapa startup. Ini beberapa framework yang bisa kalian tiru, kalian ikuti untuk membuat perusahaan kalian atau startup kalian itu bisa melakukan monetizations. Yang pertama, yang paling penting adalah mengidentifikasi sebenarnya siapa sih user kalian itu yang menerima value terbesar. Yang menerima value terbesar ini tuh maksudnya adalah orang-orang yang merasakan manfaatnya yang paling besar gitu ya. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang yang pakai produk kita tuh yang akan bayar. Ya, jadi bisa aja yang sering pakai si A gitu ya, yang paling intensif itu si B, tapi akhirnya yang bayar tuh ya si C gitu. Itu bisa aja seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya yang akan bayar itu siapa gitu. Yaitu adalah orang yang menerima value terbesar. Jadi orang-orang yang menerima value terbesar ini adalah orang-orang yang kalau kita bilang bayar dong, mereka akan bayar. Jadi mereka adalah orang yang paling wajar untuk bayar. Karena mereka menerima value terbesarnya gitu ya. Nah itu kita harus identifikasi dulu tuh siapa tuh orang-orang itu. Begitu kita udah tahu siapa orang-orangnya, maka segala aktivitas marketing kita atau development kita, kalau misalkan kita develop di aplikasi, kita akan lebih banyak menunjukkan untuk orang-orang itu. Jadi tidak semua user ya kita tidak terlalu memperdulikan ya bukan tidak mengabaikan terlalu memperdulikan orang-orang yang di luar orang-orang yang penerima value terbesar itu. Atau dengan kata lain kita akan fokus membuat sesuatu untuk orang-orang yang akan menerima value terbesar itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita udah bisa identifikasi orang-orangnya itu karakteristiknya tuh seperti apa. Identifikasi yang aku maksud di sini adalah kayak misalkan dia itu umurnya berapa, dia kerjanya apa, dia tinggal di mana, pekerjaan dia apa gitu ya, pendapatan dia kira-kira berapa. Itu identifikasi itulah yang kita perlu lakukan gitu ya. Jadi mereka adalah orang yang kalau misalkan fiturnya rusak gitu ya, atau fiturnya hilang, itu orang-orang yang akan paling komplain. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau kalian menerima komplain gitu ya, menerima keluhan dari pengguna, justru di situ kalian jadi tahu bahwa dialah orang-orang yang siap untuk bayar. Karena kalau misalkan orang-orang yang nggak siap untuk bayar, begitu dia merasa menerima gangguan, ya udah dia pakai aplikasi lain, gitu. Ya kan? Dia akan mending pindah aja. Kita ngapain komplain capek, mending pindah aja aplikasi lain. Nah, justru syukurilah pada saat orang-orang tuh komplain. Gitu. Justru itu momen dimana kita akhirnya tahu bahwa yang mau bayar itu adalah oh orang ini nih yang mau bayar. Tuh. Nah, terus yang kedua, pahami tentang friksi psikologis bayar. Jadi kalian jangan salah, mereka itu memutuskan untuk membayar itu bukan karena memang produknya canggih gitu ya, bukan karena keren gitu, tapi karena mereka itu merasa bahwa mereka butuh. Nah, jadi ada permainan psikologis di situ pada saat mereka tuh membayar atau memutuskan untuk membayar gitu ya. Di sana tuh kita bisa tanamkan hal-hal yang secara tidak langsung akan membuat mereka tuh merasa, oh hemat nih, jadi hemat nih pakai aplikasi ini gitu. Wah, waktu saya tuh jadi lebih berharga atau wah, saya jadi eh, kurang berisiko kalau investasi. Nah, itu kan ada pemikiran-pemikiran yang kemudian mendorong mereka ya harus bayar. Kalau nggak nanti nggak bisa lagi hemat waktu, nggak bisa lagi hemat uang, nggak bisa lagi mengurangi risiko. Jadi perasaan-perasaan yang muncul karena fitur yang kita berikan, layanan yang kita berikan, mungkin atau cara komunikasi kita ke mereka, sehingga mendorong mereka untuk mempunyai pemikiran bahwa ya saya harus bayar. Kalau nggak nanti saya nggak bisa lagi menerima manfaatnya. Nah, berikutnya adalah pahami konteks produknya kalian. Jadi dari jenis monetization tadi, kira-kira mana yang cocok buat produknya kalian? Kalau
kalian punya banyak user atau traffic, maka bisa jadi pilihnya ads gitu ya. Kalau usernya tuh pakai secara intensif, tiap hari dia pakai gitu kayak kasir lah, POS kasir itu dipakai tiap hari karena dia transaksi. Maka yang paling tepat adalah subscriptions karena mereka harus gunakan terus setiap bulan atau setiap harinya. Atau mungkin transaksi yang terjadi cukup besar di kalian. Nah, mungkin kalian bisa terapkan transaction fee. Mungkin misalkan kalau menerapkan subscription bayarannya cuma 1.000 perak gitu per bulan. Tapi kalau transaction fee itu bisa mungkin 10 per transaction gitu ya. Otomatis kan bisa 3.000 per bulan. Nah, ini contoh perbandingan sederhananya aja gitu. Jadi kita harus tahu dulu produk kita itu sebenarnya karakteristiknya gimana gitu. Dari karakter yang aku jelaskan di jenis monetization tadi ya. Setelah tahu karakter seperti apa, baru kemudian pilih model monetisasinya gitu ya. Jadi jangan berdasarkan feeling, oh kayaknya ini deh subscription deh, oh ini kayaknya transaction fee gitu. Nah, dipahami dulu nih. Kalau udah ngerti karakter produknya atau karakter startupnya, baru pilih model monetisasinya. Terus yang keempat, nah kalau tadi kita menemukan atau mengidentifikasi siapa yang merasakan value paling besar, berikutnya adalah temukan siapa yang siap bayar sekarang. Nah, ini yang mungkin orang-orang mungkin agak lupa gitu ya. Kalau mereka itu sudah mengidentifikasikan siapa yang menerima value terbesar, yang siap bayar, terus mereka menganggap bahwa ya orang-orang itu yang mereka harus kejar di awal gitu. Padahal tidak. Orang-orang itu mungkin akan ngasih uang yang cukup besar karena mungkin kemampuan bayar mereka tinggi gitu ya. Mereka mengalokasikan uang cukup besar, tapi untuk sampai ke level orang itu untuk kemudian mereka bayar, mungkin butuh proses. Maka yang paling gampang yang untuk kita bisa lakukan adalah kita menemukan dari sekumpulan orang-orang yang kita identifikasikan untuk bisa bayar, siapa yang akan mau bayar paling cepat. Kalau misalnya kita bilang, user, hari ini kita akan mulai menerapkan bayaran. Nah, siapa kira-kira yang akan mereka mulai langsung bayar? Gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini ada banyak teknik sebenarnya, tapi salah satu contohnya misalkan kalau kita subscriptions, maka kita membuat subscription dengan level-level tertentu. Nah, jadi makanya pernah kan kalian daftar kayak misalkan ChatGPT, ada ChatGPT Go, ada Pro gitu ya. Kalau di Cloudy, ada Cloudy Pro, ada Cloudy Max gitu. Itu kan untuk menjangkau orang-orang yang memang tepat atau bisa bayar langsung secepatnya. Tuh. Itulah alasan kenapa ChatGPT itu akhirnya membuka ChatGPT Go karena mereka tahu ada banyak orang Indonesia yang pengen bayar tapi tidak sampai buat mereka atau terlalu mahal gitu untuk bayar ChatGPT yang Pro-nya gitu. Nah, itu salah satu eksperimen yang bisa dilakukan untuk menemukan siapa yang paling siap untuk bayar sekarang. Oke, ini diperlukan pada saat di awal-awal gitu ya, apalagi perusahaan masih baru, belum mungkin banyak user gitu ya, udah butuh biaya operasional. Nah, ini satu hal yang perlu dilakukan gitu. Temukan sekarang orang-orang yang mau bayar itu siapa. Tuh. Nah, berikutnya, ini sebagai penutup dari semua langkah-langkah tadi adalah kita memastikan bahwa mereka itu membayar. Mereka kemudian tetap pakai aplikasinya dan merekanya itu berkembang. Si usernya ya, usernya itu kemudian berkembang. Jadi kalau dia cuma bayar kemudian dia hilang, itu namanya churn. Itu nggak bagus juga buat usaha kita. Nah, jadi eh, orang bayar, mereka harus stay, mereka harus pakai terus, seperti di kasir gitu. Kita nggak mau mereka itu cuma bayar setahun. Mereka pengen, apa kita pengen tuh mereka tuh bayar bertahun-tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kalau perlu gitu ya. Intinya mereka harus bertahan di kita. Dan ketiga, mereka tuh harus tumbuh. Percuma kalau mereka pakai aplikasi kita terus mereka ya segitu-segitu aja bayarnya. Sementara kan kita setiap bulan ada kebutuhan gitu ya. Apalagi setiap tahun ada inflasi gitu. Otomatis kan kita harus menambah pendapatan. Entah itu menaikkan bayaran atau kita merilis fitur atau subscription yang lebih mahal. Sehingga kita bisa mengikuti inflasi gitu. Nah, tapi kalau mereka tidak grow, si user tidak grow, terus kita suruh bayar lebih mahal, yang mana mau mereka bayar gitu. Nah, kalau di kasir contohnya ya kita memastikan bisnisnya mereka, usahanya merchant, itu UMKM, itu bisa tumbuh.
kalau bulan ini mereka dapat 10 juta per bulan, ya tahun mungkin di bulan depan mereka 20 juta per bulan gitu ya. Kalau tahun ini cuma mampu 1 M, mungkin di tahun depan tuh bisa jadi 4 M. Jadi kita harus memastikan mereka itu bisa ikut tumbuh. Sehingga pada saat kita bilang, naik dong bayarannya gitu, mereka mau naik bayarnya karena mereka tumbuh gitu. Sehingga kita pun sebagai penyedia jasa atau penyedia layanan juga akan ikut tumbuh sama mereka. Tuh. Jadi bukan cuma dia bayar, dia stay atau dia grow. Nah, kenapa ini penting? Ketiga hal ini penting. Ini ada satu istilah yang mungkin kalian tidak familiar. Namanya itu adalah lifetime value atau sering disingkat sama LTV. LTV ini adalah sebuah indikator yang melihat seberapa kuat bisnis kalian itu bisa bertahan. Jadi kalau misalkan investor mau masuk, dia katanya LTV kalian berapa gitu. Apakah dua, dua, apakah tiga, apakah lima gitu ya. Nah, LTV ini yang akan memberitahu si investor bahwa ini adalah perusahaan yang bukan cuma sehat, tapi juga bisa jangka panjang, survive. Jadi artinya begitu mereka masukkan uang, mereka yakin ini usahanya itu akan bisa mengembalikan uang mereka. Itu. Jadi LTV itu ditentukan dari kemampuan user untuk bayar, keinginan user untuk bertahan, dan perkembangan user menjadi lebih baik lagi. Oke, itu secara lengkap ya, secara lengkap apa yang bisa dilakukan untuk melakukan monetisasi. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang membuat gagal, gitu ya. Kenapa monetisasi itu gagal? Jadi ada yang pertama itu em, founder itu telat melakukan monetisasi. Jadi dia udah cenderung udah terlanjur bayar operation mahal, terus dia eh, punya user banyak, gitu ya, bergantung pada investment gitu. Ini kesalahan klasik startup-startup yang dulu lah gitu ya. Jadi mereka tuh melihat, wah tabungan saya masih banyak nih, duit dari investor belum habis, nggak usah deh, nggak usah bikin subscription dulu gitu. Ini terjadi di kasir gitu ya. Jadi kasir itu ya seperti itu dulu. Jadi kita bergantung pada uangnya investor. Kita nggak melakukan monetization gitu. Kita merasa bahwa itu bukan suatu prioritas pada saat itu. Tapi begitu uang mulai menipis, kita udah mulai ketar-ketir gitu ya, maka mau nggak mau kita melakukan monetizations dengan cara yang mungkin agak sedikit ekstrim. Hampir telat, kasir itu hampir saja telat pada saat itu. Kita beruntung melakukan monetizations pada saat yang bisa dibilang kritikal sekali lah. Kalau kita nggak lakukan, mungkin kita mati besoknya atau kita mati bulan depan gitu. Nah, jadi kadang-kadang monetization itu telat, begitu kita mulai monetize, uangnya itu tidak langsung masuk, sementara duit tabungan sudah habis sehingga akhirnya ya perusahaannya tidak bisa makan, akhirnya tutup. Terus juga kadang pricingnya, nah ini karena orang-orang mungkin kebanyakan tidak tahu cara menggunakan data gitu ya, atau tidak tahu cara ngulik data, itu pricingnya itu kadang-kadang sering pakai perasaan, wah 100.000 lah per bulan, wah 200.000 lah per bulan gitu ya. Nah, itu jadi akan membuat user tuh ngerasa, ih kok harga segini gitu kan. Mahal kali, mana pun kita mau bayar segini gitu. Nah, dengan pricing yang pakai perasaan ini yang kemudian akan menjauhkan user-user yang harusnya bayar, jadi malah nggak mau bayar karena harganya terlalu mahal gitu. Jadi harusnya gimana ya? Pricing itu harus berdasarkan data-data yang valid, gitu. Seperti halnya orang jualan barang ya, kan ada namanya HPP, ada yang namanya margin gitu. Sama kalau di digital itu juga ada HPP-nya. HPP itu kan misalkan ya, biaya servernya berapa, biaya tools yang kita pakai berapa, biaya gaji orang-orang berapa. Nah, itu akan menentukan HPP-nya. Kemudian margin yang kita ambil berapa. Nah, dari situlah pricing yang kita pakai gitu. Nah, terus kesalahan berikutnya apa? Value premiumnya tidak jelas. Antara yang free sama yang premium itu beda-beda tipis gitu. Ya gimana orang mau mau beli gitu. Misalkan ada kayak aplikasi yang kalau kita download gambarnya itu dia kasih watermark. Tapi kalau bayar cuma dihilangin watermark doang. Ya kalau kayak gitu pakai ayo bisa. Ngapain kita harus pakai pakai bayar bayar dia gitu kan? Nah, jadi value premium itu udah jelas gitu. Value premium itu harus punya gap yang sangat jauh antara yang free sama yang berbayarnya itu harus sangat jauh itu sehingga orang akan merasa oh pantas bayar segitu, memang bagus sekali emang fiturnya gitu. Nah, jadi harus bisa mengidentifikasi value yang memang cocok untuk dibayar sama orang gitu, bukan cuma
bukan cuma hal yang receh gitu, tapi juga satu hal yang kalau misalkan mereka tidak melakukan itu, tidak bayar maksudnya, kalau mereka nggak bayar, ya mereka akan rugi nih, nggak dapat value premium ini gitu. Nah, berikutnya yang paling sering salah itu adalah copy. Oh, kompetitor bikin apa? Bikin. Oh, kompetitor rilis fitur ini, bikin gitu. Begitu dirilis apa? User nggak mau pakai. Karena mereka merasa, buat apa? Saya nggak pakai ini, saya nggak butuh ini. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya dalam mengcopy kompetitor karena tidak semua fitur-fitur atau layanan yang disediakan kompetitor, walaupun kita itu adalah bisnis yang serupa dengan mereka, tidak selalu itu cocok dengan user kita. Makanya tadi penting yang gue bilang bahwa kalian tuh harus identifikasi dulu penerima value itu siapa gitu. Apa yang mereka hargai. Yang benar-benar value yang mereka hargai itu apa gitu. Nah, kalian tuh bikin fitur-fitur atau layanan yang sesuai dengan apa yang mereka hargai. Bukan karena kompetitor bikin kita bikin gitu. Kompetitor punya persona user sendiri-sendiri. Kita punya persona user sendiri. Ya udah kita fokus untuk bikin sesuatu yang si usernya itu suka atau butuh gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini hal yang paling klasik yang pernah sering aku temui sih. Nanti kalau berbayar orangnya pada nggak mau pakai bang, kabur semua. Ya bagus, ya bagus. Kita biarkan mereka kabur karena mereka apa? Parasit gitu. User-user yang nggak mau bayar itu adalah parasit gitu. Jadi mending kabur aja gitu, ketimbang mereka bertahan di tempat kita gitu. Kalau kabur semua gimana? Berarti ya kalian salah bikin produknya. Kalian bikin produk yang tidak diinginkan orang. Orang ngapain pakai? Tren aja, FOMO. Kayak apa contohnya? Clubhouse. Pernah tahu aplikasi Clubhouse? FOMO, orang-orang pada pakai semua karena selebriti pada pakai gitu. Nah, tapi pada akhirnya sekarang kan nggak ada lagi yang pakai. Jadi eh, jangan takut user kabur gitu. User yang kabur itu adalah user-user yang memang tidak memberikan manfaat pada kalian. Tapi user yang tinggal artinya mereka merasa bahwa, yap, ini adalah aplikasi yang dibutuhkan. Jadi saya mau bayar. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, no metrics, bayar-bayar aja, rilis-rilis aja. Tapi nggak diukur. Ini waktu saya rilis subscription ini berapa yang bayar ya? Gitu. Atau seberapa banyak orang yang kemudian mau bayar? Nah, ini makanya pentingnya pada saat kalian mulai monetisasi itu mempelajari data-data yang kalian punya. Data yang kalian punya minimal kayak misalkan ada istilah umum yang namanya top funnel. Top funnel itu adalah kita mengukur berapa jumlah orang yang datang ke website kita, misalnya kita bikin website gitu ya. Berapa jumlah orang yang datang ke website kita, berapa orang yang kemudian akhirnya daftar ke website kita, berapa orang yang dari daftar itu kemudian aktif pakai aplikasi kita, dan yang paling penting adalah dari yang aktif pakai itu yang kemudian bayar berapa orang. Nah, itu kita ukur tuh setiap bulan, kita pantau pertumbuhannya seperti apa, seberapa banyak orang yang akhirnya berubah dari yang aktif jadi berbayar gitu ya. Kalau nggak berubah, kenapa? Cari tahu, lakukan eksperimen, bikin sesuatu, ukur lagi, berubah nggak nih angkanya? Oh berubah, oh bagus, berarti ini betul. Nah, lakukanlah seperti itu. Jadi matriks itu penting sekali gitu. Ibaratnya kayak kita ngebut mau mobil, kita ngeliatin dashboardnya kan, ngeliatin speedometernya gitu. Kita tahu nih kita udah 100 kilometer per jam nggak? Apa cuma kadang-kadang cuma di 60 gitu. Kita ngerasa udah ngebut, tapi ternyata cuma 80 kilometer per jam. Akhirnya kita diklakson sama orang gitu kan. Atau ditabrak sama orang dari belakang. Nah, jadi penting nih untuk kalian tahu nih indikator kalian apa gitu. Jangan cuma sekedar bikin aja tapi nggak tahu sebenarnya kalian berhasil atau enggak gitu. Nah, yang terakhir, yang paling sering yang aku temukan adalah purchasing experience jelek. Purchase experience jelek itu maksudnya gini, orang mau bayar, tapi bayarnya tuh beribet. Wah, mesti masuk ke sini dulu, mesti klik ini dulu, mesti ini itu dulu. Jadi ribet lah bayarnya gitu. Jadi orang kayak, ah capek ya udahlah ngapain bayar. Nah, jadi ya pastikan pada saat orang mau bayar itu harus dibuka jalan tol. Ya, dipermudah semua. Kalau bisa mereka itu hanya sekali klik langsung bayar gitu. Kayak contoh misalkan, contoh di GoFood, di Gojek lah ya. Di Gojek itu ada salah satu cara top up e-money mereka, cara top up GoPay mereka itu dengan namanya One Click BCA. Jadi kalau aku punya rekening BCA, aku punya aplikasi My BCA, aku bisa aktifkan One Click BCA. Jadi kalau misalkan GoPay aku habis, aku tinggal bilang eh, top up 10.000, klik one click BCA, itu langsung nambah 10.000 tanpa aku harus klik apa-apa lagi. Nggak harus buka aplikasi My BCA, nggak perlu eh, apa transfer gitu. Langsung tuh nambah secara instan gitu. Nah,
hal-hal seperti ini itu yang penting dipikirkan oleh founder untuk gimana caranya pada saat orang mau bayar nih, itu harus dibuka jalan tolnya, dipermudah sampai mereka tuh duit mereka tuh pindah ke kalian. Harus dicari caranya gitu. Biar jangan sampai mereka mikir dua kali untuk bayar sulit ah, bank yang saya punya nggak ada. Nah, itu kalian harus temukan caranya untuk membuat seolah-olah pembayaran itu adalah karpet merah gitu. Jadi mereka dikasih akses yang sangat mudah sekali. Oke. Em, aku akan pause sedikit untuk memastikan bahwa semua orang bisa memahami ya. Dan kalian bisa menangkap esensinya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum aku lanjut ke case tadinya. Oke, ngomong aja. Gimana teman-teman? Yuk. Tidak ada pertanyaan? Oke, malu-malu sekali kalau gitu ya. Aku lanjutkan aja. Nah, kita masuk ke bagian yang pamungkas mungkin ya. eh kita akan belajar case study dari Surat Plus. Ini permintaan last minute dari Bos Brian gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih loh requestnya. Jadi di sini aku akan menjabarkan sedikit ya tentang sebuah startup yang namanya Surat Plus. Ini startup yang lahir di Banda Aceh, berkembang di Banda Aceh, dan sampai hari ini tuh masih ada di Banda Aceh. Mereka berangkat dari kuliah, mendirikan pada saat mereka kuliah, sampai sekarang tuh masih eksis. Mereka udah pada lulus, udah mulai siap-siap untuk menikah, dan mereka sudah punya eh, finansial untuk menikah. Jadi bagaimana cara mereka sampai ke sana? Jadi Surat Plus ini dia didirikan atau di launching ya sekitar tahun 2021. Sebenarnya mereka launchingnya itu lebih awal dari itu, tapi dulu namanya bukan Surat Plus, tapi namanya Surat Pet. Cuma karena mungkin ada isu dengan sebuah perusahaan gitu ya, akhirnya mereka membuat produk baru dengan nama Surat Plus gitu. Jadi di 2021. Saat itu yang mendirikan itu ada 4 orang. Tidak semuanya founder, tapi ya kita sebutnya founding team lah ya. Orang yang mendirikan di awal itu tuh ada 4 orang. Gitu. Pada saat mereka rilis di 2021, selama setahun ke depan, mereka tidak punya revenue. Revenue nol. Tapi tidak masalah, karena mereka adalah mahasiswa yang bergantung dari keuangan orang tua. Mungkin banyak dari kalian juga begitu dan itu tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Tapi ya jangan terlalu lama lah menjadi beban orang tua ya, menjadi beban keluarga. Harus bisa memikirkan kira-kira bagaimana caranya biar startup kalian tuh bisa menghidupi kalian dan syukur-syukur bisa menghidupi orang tua kalian. Dia bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian orang tua kalian. Nah, Surat Plus mungkin seperti kebanyakan pada startup di Banda Aceh pada umumnya, pada saat mereka rilis dan 1 tahun ke depan mereka itu nggak punya revenue sama sekali. Nol, nggak ada pendapatan. Mereka rilis, orang banyak pakai, dan tidak dikenakan biaya apapun. Gitu. Kemudian di tahun 2022, tepatnya di bulan November, itu akhirnya itu mereka merilis sebuah produk tapi sekali bayar. Jadi mereka menyediakan layanan cetak surat. Ada banyak pilihan suratnya, ada CV, ada surat layanan pekerja, lamaran pekerjaan, ada surat izin, surat ini, surat itu. Itu mereka luncurkan dan hanya perlu bayar sekali aja. Harganya pun murah sih. Kalau nggak salah sih ada yang di bawah 10.000 sebenarnya sih. Jadi rentangnya itu antara 10.000 sampai 20.000. Tuh. Dan selama 3 bulan ke depan, pertumbuhan mereka bisa dibilang cukup bagus lah ya untuk ukuran anak mahasiswa tuh bisa dibilang oke banget lah. Di tahun pertama cuma dapat 1,2, di tahun kedua 4,2, di tahun kedua, di bulan kedua 4,2, di bulan ketiga mereka itu udah nyampe 8 juta. Hanya dalam waktu 3 bulan udah sampai 8 juta per bulan. Artinya kalau kita mengukur pada UMK ya, eh ya UMK-nya Banda Aceh lah ya, mereka itu udah di atas UMK-nya. Nah jadi bayangkan dalam 3 bulan aja tuh mereka udah bisa sampai ke titik sana gitu. Nah, jadi sebenarnya monetization itu tidak sesulit itu bahwa menemukan cara untuk kita mencari uang atau menemukan revenue itu ternyata nggak sesulit itu dan itu dibuktikan oleh Surat Plus. Nah, di 2024
mereka menemukan PMF-nya, product market fit-nya, sehingga yang terjadi adalah boom, mereka tuh naik secara signifikan. Sehingga di akhir tahun 2024 mereka mencatat pendapatan lebih miliaran lah gitu. Nah, ini kan membuktikan sebuah hipotesa bahwa Banda Aceh itu adalah sebuah ekosistem yang cukup bagus buat startup berkembang dan tumbuh dan menghasilkan sesuatu gitu kan. Tidak harus kalian kemudian berpikir untuk pindah ke Jakarta pindah ke Arab Saudi pindah ke US gitu. Di Banda Aceh pun kalian itu bisa kok mendapatkan pendapatan yang fantastis gitu. Mendapat gaji yang fantastis gitu. Asalkan kalian tahu bagaimana caranya melakukan monetization itu. Tidak harus lamar PNS, tidak harus lamar ke Tokopedia gitu ya. Hanya mengerjakan startup kalian aja gitu. Kalian bisa juga nyampe di titik itu juga gitu sih. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Surat Plus sampai mereka itu bisa berada di titik itu. Nah, jadi salah satu yang aku kagumi dari mereka, para founding team ini, gitu adalah mereka itu selalu belajar hal baru. Konsisten sekali. Setiap minggu tuh mereka punya sharing sessions. Bahas sebuah buku. Waktu itu aku ikutinnya Lean Startup. Mereka membahas tentang apa aja bagian-bagian penting dari buku itu. Ada juga kemudian mereka belajar tentang growth hacking. Ada sebuah buku growth hacking. Nah, itu mereka bahas dengan tim setiap minggu kalau nggak salah. Mereka bikin sharing sessions tentang bagian tertentu dari buku tersebut gitu. Dan mereka berdiskusi tentang bagaimana caranya kita melakukan itu di perusahaan kita. Jadi mereka bereksperimen dari hal-hal yang mereka pelajari. Nah, ini yang aku lihat membuat mereka tuh kemudian tumbuh dari situ. Jadi secara pribadi mereka tumbuh, secara pemikiran mereka tumbuh, dan itu yang membuat kemudian perusahaannya juga ikut tumbuh. Nah, yang berikutnya mereka lakukan itu adalah mereka tuh berhasil mengidentifikasi pengguna mereka itu secara akurat. Mereka tahu karena mereka nanya. Mereka mengirimkan survei. Akhirnya mereka tahu bahwa yang menggunakan produk mereka pada umumnya itu adalah mulai dari mahasiswa sampai profesional muda. Ya, jadi rentang umur bisa bervariasi dari 19 sampai 35 tahun. Jadi mereka melakukan itu secara rutin melalui survei dan juga melalui chat. Jadi mereka tahu persis yang kemudian akhirnya bayar berapa yang mereka sanggup bayar, eh, produk apa yang mereka pakai dan mereka mau bayar itu mereka tahu persis gitu karena mereka ngobrol, mereka survei, mereka melihat dari data-data yang masuk. Karena ada eh, pengguna yang memang menyebutkan gitu ya dia kerjanya apa, tinggal di mana gitu. Nah, setelah mereka tahu siapa user-usernya, mereka mulai melakukan eksperimen. Eksperimennya dari mana? Ya berdasarkan buku-buku tadi, ya dari buku Growth Hacking, dari buku Lean Startup gitu ya, yang bukan hanya dibaca tapi diimplementasikan. Disitulah mereka melakukan eksperimen. Jadi eksperimennya tuh bukan eksperimen yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang jatuh dari langit, enggak, tapi memang dari bukunya. Bukunya bilang lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, dan itu yang mereka lakukan. Mereka lakukan eksperimen dan kemudian mereka ukur. Saya melakukan eksperimen ini, yang terjadi adalah ini. Itu ada angkanya, ada dashboardnya, matriksnya diperhatikan selalu. Jadi bukan cuma secara buta melakukan eksperimen terus nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak, ini bisa membawa keuntungan atau tidak gitu ya. Tapi harus diukur. Nah, terus yang berikutnya mereka tuh sangat terbuka sekali. Jadi kalau misalkan ada yang komplain, ada yang ngasih saran, ya mereka betul-betul bahas gitu. Ada forum khusus mereka untuk membahas user tuh minta ini loh. User tuh minta dinaikin, misalnya. Enggak deh. User tuh minta diturunin gitu misalnya. Atau user ini butuh fitur-fitur ini gitu. Itu dibahas sama mereka di um, meeting-meeting mingguan atau meeting bulanan. Kan karena kebetulan aku yang mentoring startup ini, jadi mereka mengumpulkan itu dan kemudian mereka share ke aku di setiap bulan. Ini yang kita lakukan, ini yang berhasil, ini yang tidak, ini dampaknya itu mereka share di meeting-meeting bulanan dengan aku. Dan yang paling luar biasa adalah mereka itu adaptasi terhadap perubahan market yang cepat. Jadi mereka benar-benar ikutin gitu. Ya misalkan, wah ini lagi ada pembukaan CPNS, ya udah kita naikin iklan SLP, surat lamaran pekerjaan, CV ATS. Jadi kita adaptasi gitu dengan momentum, dengan kondisi market yang pas lagi lemah gitu ya. Kita tahu harus bikin apa gitu. Kayak misalkan ya sekarang eh, di Indonesia tuh ekonomi lagi melambat. Orang-orang menengah jadi turun ke menengah ke bawah.
Di situ kita bisa berinovasi. Kita bikin apa nih buat orang-orang yang ekonominya menurun? Apakah kita turunin harganya? Apakah kita kasih harga yang lebih cocok buat mereka? Apakah kita kasih layanan baru yang akan membantu mereka di segmen ini gitu karena mereka turun tuh dari menengah ke bawah gitu. Nah, jadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap market yang berubah itu yang akan membuat mereka itu kemudian melesat gitu. Signifikan sekali melesatnya. Dan aku terus terang aku nggak menyangka gitu ya. Aku tidak setinggi itu sebenarnya ekspektasi aku. Mereka yang menetapkan sendiri ekspektasinya setinggi itu. Dan alhamdulillah melewati, bukan bukan hanya nyampe, melewati apa yang mereka expect gitu. Dengan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Oke, itu adalah beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Surat Plus tentang bagaimana mereka bisa menghasilkan uang atau monetize startup mereka sehingga akhirnya bukan cuma bisa menghidupi mereka, menghidupi keluarganya mereka, bahkan mereka bisa membuat perusahaan ini jauh lebih besar lagi ke depannya. Dan saat ini mereka itu berkembang dari cuma dari surat-suratan, mereka sekarang berkembang menjadi sebuah karir platform seperti MySkill, seperti Glints dan lain sebagainya. Jadi mereka bertransformasi. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kalian mempunyai revenue yang baik, punya cadangan uang yang baik. Karena pada saat kita melakukan pivot atau perubahan atau transformasi itu akan butuh dana yang cukup besar. Nah, mereka sudah mempunyai tabungan yang cukup besar sehingga mereka bisa melakukan transformasi itu, melakukan hal yang baru. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita kan harus grow ya, bukan cuma pay, stay, tapi juga harus grow gitu. Artinya kita udah lihat, mereka udah lihat bahwa oh yang membeli ternyata banyak orang-orang yang nyari pekerjaan, orang-orang yang butuh pekerjaan karena pada saat itu ya kita tahu ya ada banyak yang kena layoff, ada yang nggak punya pekerjaan, ada yang sulit sekali nyari pekerjaan walaupun katanya ada 19 juta lapangan pekerjaan yang akan dibuka gitu ya. Nah, mereka melihat melihat peluang itu. Tuh, mereka tahu bahwa ada banyak sekali orang Indonesia yang sangat butuh sekali untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka melakukan pivot, mereka transform menjadi karir platform. Dan saat itulah mereka menggunakan tabungan mereka untuk membiayai transformasi itu. Jadi mereka bertumbuh, mereka tumbuh dari semua sekedar surat menjadi sebuah karir platform. Alright? So, sebagai penutup, coba mungkin kalian boleh tulis di chat, kalian boleh tulis di kertas, atau simpan aja di kepala kalian dari awal sampai titik ini aku sudah berbusa-busa ngomong kira-kira ada nggak sih hal yang kalian pikir akan bisa kalian lakukan dalam minggu ini? Paling cepat dalam minggu ini. Apa sih yang kalian mau langsung lakukan gitu? Karena sebuah ide akan hanya menjadi sebuah ide sampai kemudian kita melakukan sesuatu terhadap ide itu. Jadi kuncinya di situ. Seperti surat plus. Yang membuat mereka tumbuh adalah begitu aku bilang, kalian lakukan A. Nggak tunggu lama, besoknya mereka langsung lakukan. Jadi setiap kali aku bilang, coba ini, coba itu, coba yang ini. Semuanya mereka lakukan. Tidak menunggu lama, nggak nunggu minggu depan, nggak nunggu bulan depan, besoknya. Besoknya langsung dijalani sama mereka. Dan kalian kalian lihat sendiri tuh grafiknya seperti apa. Langsung to the moon. Tuh, jadi eksekusi itu yang akan menentukan kemana arah kalian perusahaan kalian nanti. Apakah akan menjadi sebuah perusahaan yang fantastis atau hanya akan berakhir tragis? Coba tulis satu hal yang akan kalian lakukan atau akan coba jalani di minggu ini. Boleh tulis di chat, boleh tulis di kertas, atau tulis di kepala kalian. Oke, sudah. Closing penutup. Ini sebuah quote yang aku dapat dari mentor aku. Dia bilang, Van, perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang diganjar oleh alam dengan profit. Jadi kita bukan mencari perusahaan paling canggih, perusahaan yang keren, produk yang fantastis, gitu ya. Tapi kita mencari eh, produk yang bisa menghasilkan dan pada akhirnya itu secara natural akan mendapatkan profit dari situ, mendapatkan keuntungan dari apa yang dijalankan. Jadi bukan
cuma masalah berapa funding yang kita dapat, bukan cuma masalah teknologi apa yang kita adopsi, tentang siapa aja yang meliput kita, tapi sejauh mana apa yang kalian buat memberikan manfaat, bukan cuma buat pengguna kalian, tapi buat orang-orang yang bekerja sama dengan kalian. Itu yang paling penting. Dan itu yang akan diganjar oleh alam dengan profit. Oke, right. Segitu dari aku. Waktu juga udah habis. Nggak tahu nih pas atau lebih. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin tadi masih malu-malu untuk nanya, mungkin ini adalah saat yang tepat. Silakan.